kan ini ya, konteks dan rekaman. Oh, terus. Aku mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, Bu. Oke. Dari segi, jadi kan aku tuh akan menguji tentang seberapa berguna sih fitur-fiturnya dan seberapa kepake fiturnya. Awalnya tuh seberapa berguna dan seberapa mudah untuk digunakan. Untuk pertanyaan perceived usefulness itu ada 15. Untuk ease of use yang mudah digunakan itu 8. Intention to use, keinginan untuk menggunakannya ada 9, dan pertanyaan validasi untuk semuanya itu ada 19. Ada 10. Dan untuk pertanyaan penutup itu ada 8. Oke. Pertanyaan pertama mengenai dashboard overview. Nah, apakah dashboard overview di mobile POS ini bisa membantu Ibu untuk memantau performa bisnis secara keseluruhan seperti penjualan, attendance, dan event? Iya, sangat membantu sih. Jadi aku bisa bikin kayak event dadakan atau event yang terencana itu dengan menggunakan web ini. Yang pasti praktis banget dengan adanya web ini, bisa dalam hitungan menit kita udah bisa create produk baru yang kita input dan juga untuk event. Jadi sangat bermanfaat banget. Oke, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai sales report global, fokusnya untuk tentang monitoring penjualan. Apakah sales report global tuh bisa membantu Ibu untuk mengetahui performa penjualan seluruh staff dan produk yang terjual? Iya, sangat membantu sih. Jadi kita langsung bisa lihat personal siapa aja yang aktif berjualan dengan nominal nilai real penjualan mereka. Jadi mereka nggak bisa manipulasi harga karena harga emang udah ada update di web kan. Jadi memang serial itu harga dan semudah itu gitu untuk aku memantau penjualan anak-anak. Dan yang ketiga, apakah laporan penjualan sangat membantu untuk menentukan strategi promosi produk yang diprioritaskan atau channel penjualan yang paling efektif? Channel penjualan itu kayak online, offline, event gitu. Oh, iya sih pasti sangat efektif sih. Jadi kita langsung bisa real time gitu mengecek di data penjualan, nggak usah lewat banyak alur birokrasi. Biasanya kan kalau kita pakai sistem yang lama itu kita catat dulu nih, buka dulu aplikasi, catat dulu. Kalau sekarang di handphone mereka itu mereka bisa lihat juga nih performan yang top penjualan tuh. Jadi mereka tuh kayak saingan gitu. Berarti itu bisa membantu untuk menentuin strategi promosinya gitu. Kayak misalkan, oh ternyata di online tuh lebih banyak yang beli, dibikin program atau diskon di online atau di offline atau gimana? Iya sih, jadi memang kita jadi lebih banyak bikin promo juga karena kita jadi tahu nih produk yang lagi habis tuh yang mana. Ya produk yang sedikit kita bisa langsung kasih sale kayak gitu, promo diskon. Supaya kita bisa cepet ganti ganti stok. Dan kalaupun produk itu pun biasanya nggak laku kan kita cek nih reject apa enggak. Nah itu kita bisa kurangin lagi harga. Jadi lebih cepat aja untuk regulasi perputaran produk. Untuk mengenai manajemen pelanggan, apakah data transaksi di pos ini tuh bisa membantu Ibu untuk memahami riwayat pembelian customer atau ada kesulitan? Enggak sih, sejauh ini mudah aja. Kelihatan juga sih penjualannya itu dari siapa gitu yang paling banyak. Kita bisa track bikin list kayak gitu dari customer-nya juga kita bisa tahu nih nama-nama yang tertinggi siapa penjualannya dan kebetulan kita juga banyak melayani customer baru sih jadi kayaknya tuh semuanya efektif sih dari pembeli lama, pembeli baru dan juga untuk si sellernya si karyawan yang jualan. Oke, selanjutnya mengenai
keputusan loyalitas. Nah, apakah customer tier tingkatan konsumen seperti seperti teman, sahabat, dan keluarga ini akan membantu untuk menentukan perlakuan konsumen, diskon atau promo kepada konsumen yang CRM, yang pelanggan itu loh, Bu. Kita kan mengadakan loyalitas. Halo? Iya, halo. Tadi ceket. Oh ya. Oke, aku ulang ya pertanyaannya. Apakah tingkatan konsumen seperti teman, sahabat, dan keluarga akan membantu ibu dalam menentukan perlakuan kepada konsumen seperti diskon atau promo? Iya, membantu sih, karena itu kan dia nggak otomatis. Jadi itu kayak referensi gitu kan, direkomendasikan customer ini untuk dapat program loyalitas dengan apa sih kategori tertentu kan. Nah, jadi di situ kami nih si seller jadinya langsung tahu, oh dia ini sering belanja, jadi nanti diskonnya jadi lebih banyak. Nah kayak gitu. Jadi itu kayak langsung otomatis aja di sistem, walaupun tidak ada potongan langsung. Kita sendiri tetap yang ngutak-atik potongannya kan. Jadi lebih ke memberikan referensi. Iya, referensi. Jadi akhirnya kami seller sudah langsung tahu nih, karena kan kadang-kadang tuh kalau untuk yang emang reseller kita kan hafal nih namanya, tapi untuk pembeli tuh kadang-kadang dia bisa beli sama si seller yang beda nih, sama admin yang berbeda. Akhirnya kan mungkin yang sana hafal, tapi pas dia nggak turun si seller yang satu yang menghandle. Nah itu jadi bagus sih, jadi kelihatan. Jadi semua tuh sama ya, konsumen tuh di mata kita tuh sama gitu, meskipun bukan sales yang biasanya yang layanin. Betul banget. Oke. Selanjutnya mengenai event, apakah event reports itu bisa membantu ibu untuk mengevaluasi event mana yang menghasilkan penjualan terbaik atau tidak? Iya, itu betul banget. Dan kita langsung real time gitu, jadi tahu. Nggak yang pakai acara lama. Biasanya kan kita tuh kayak sibuk banget buat bongkar muat barang. Nah kalau sekarang tuh kayak oke, tinggal kita klik selesaikan, terus kita langsung tahu nih akumulasinya secepat itu. Selanjutnya, apakah data event tuh bisa membantu ibu untuk menentukan event mana yang layak untuk diikuti kembali? Iya sih, cuman kadang event itu nggak bisa milih juga sih Dila, karena itu kan biasanya ditunjuk ya. Jadi kalau kadang kita mau bilang nggak ikut, kita nggak enak karena itu dinas, tapi akhirnya kita jadi tahu yang mana yang kita all out bikin promo, lebih ke situ akhirnya. Nah, jadi bukannya milih untuk nggak ikut, tapi lebih ke oke, ini aku nanti bikin promo supaya lebih banyak orang yang datang. Oke, berarti jadi datanya tuh bisa membantu untuk lebih tahu di event mana kita harus all out ya. Oke. Untuk inventory manajemen, apakah fitur inventory manajemen itu bisa membantu ibu untuk mengetahui produk yang stoknya menipis atau perlu diproduksi ulang? Ya tadi udah ya. Udah, ya itu memang membantu sih, walaupun memang kadang tuh belum sempat menipis pun kita udah order lagi karena kayak baru nyampe aja udah dipesan kayak gitu. Tapi memang itu sangat membantu sih, jadi langsung kelihatan. Nah, untuk data penjualannya, apakah data penjualan berdasarkan produk, warna, motif, atau varian tuh bisa membantu ibu untuk menentukan produksi berikutnya, atau saat ini kalau untuk produksi itu menentukan apa yang harus diproduksi berdasarkan produk, warna, motif itu masih based on keinginan atau based on data? Based on data sih kalau sekarang itu kita, tapi bukan karena motif ya, lebih ke warna. Jadi kita jadi lihat, oh warna merah nih banyak yang suka. Untuk beberapa produk warna merah banyak yang suka, tapi untuk beberapa produk juga warna merah tuh sangat lambat lakunya. Itu kebaca sih dari stok. Jadi oh oke, berarti produk yang ini next kita nggak bikin warna merah, kita bikin warna yang cepat habis aja kayak gitu. Jadi dia kebaca di warna produk yang lakunya, bukan di motifnya. Oke, berarti lebih ke warna produknya ya. Tapi itu untuk nggak berlaku untuk semua ya, karena ada beberapa juga yang dia motif, cuman nggak banyak sih kalau yang motif. Mungkin itu
dari bentuk desain tasnya sih, mungkin ada yang Hmm. suka model itu secara umum, ada yang lebih suka yang modelnya lebih spesifik kayak gitu. Nah, untuk masih tentang inventory management, apakah data pos ini tuh bisa membantu Ibu untuk mengurangi resiko overstock dan stock up? Jadi bisa membantu kayak kan kalau dulu tuh kan kadang suka ada stok numpuk ya, Bu. Nah, Mhm. apakah sekarang masih juga atau gimana? Sudah jauh berkurang sih, yang tadinya tuh lemari kita tuh penuh ya sama stok numpuk. Nah, sekarang tuh udah kayak kosong 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 gitu. Karena kita juga udah meminimalisir jumlah produksi karena kan kebaca nih. Hmm, Ada berapa sih stoknya kebaca. Cuman memang ada masih peninggalan dari yang dulu tuh yang memang masih belum kepegang nih. Kayak contohnya kita kan punya ready to wear kayak baju. Nah, itu hmm, emang belum kepegang handle aja. Tapi memang itu pelan-pelan sama seperti kita ngebenerin yang untuk produk rotan, itu juga nanti arahnya kita mau bikin seperti produk rotan. Dia bergulir gitu. hmm. Oke, selanjutnya untuk mengenai financial, ada. Untuk KPI, untuk evaluasi performa staff. Nah, apakah Hmm. fitur KPI yang kayak sales itu bisa membantu Ibu untuk menilai performa staff itu secara objektif atau gimana? Iya sih, pasti sangat ngaruh sih, sangat itu juga bikin kelihatan, oh ini yang kerja, ini yang enggak gitu. Dan kita juga mereka nggak bisa kayak pura-pura kerja gitu, karena emang kelihatan. Kinerja. Hmm. Nah, untuk pengelolaan staffnya, apakah fitur staff manajemen dan user manajemen itu bisa bantu Ibu untuk ngatur data staff, pengguna, dan tanggung jawab setiap role yang waktu kemarin tuh nambahin yang staff baru? Mm-mm. Itu apakah membantu Ibu untuk mengatur datanya, penggunanya, tanggung jawab setiap role? Karena kan untuk setiap role tuh tampilan fiturnya akan berbeda-beda. Makanya aku nggak bisa interview dalam satu hari. Oh ya, aku juga sebenarnya nggak ngeh ya itu, tapi ketika aku kemarin dikasih lihat sama masing-masing mereka, oh pantesan Ya, penjualannya gini, yang input kayak gini. ya. Aku baru ngeh ketika aku ngeliatin masuk ke mereka kan, karena Hmm, sebelumnya itu aku pikir dashboardnya akan mirip aja, cuman mungkin nggak bisa dibuka kayak gitu loh Dila. enggak, Lebih ke nggak bisa dibuka aja, nggak bisa diakses. Ternyata tuh emang beda. memang beda karena nanti takutnya orang-orang mempertanyakan kenapa aku nggak bisa. Jadi mending udah nggak usah tahu sekalian. Oh ya. Hmm, Mm-mm. Eh, menurut aku sih aman. Jadi mereka udah jelas nih job desk-nya. Kalaupun mereka nanti bantu, itu mereka bantunya karena emang lagi nggak punya kerjaan dan emang menawarkan diri buat bantu kayak gitu loh. Jadi bukan kayak sok-sokan mau bantu tanpa tahu kerjaannya ya, seperti apa gitu loh. Jadi ya kerjaannya beres, baru dia bantu. Sayangnya aku tuh biar meminimalisir workload yang berlebihan gitu loh Bu antar staff kan kadang suka ada yang pengen kelihatan banget kerja banget gitu Hmm. sampai orang tuh jadinya nggak kelihatan kerja. Nah itu kan harus diminimalisir ya. Jadi kayak Mm-mm. sesuai porsinya aja gitu. Dibikinlah tampilannya tuh berbeda-beda. Nah selanjutnya mengenai keamanan datanya nih. Apakah Mm. pembagian hak akses antara role tuh bisa menjaga keamanan data dan integritas data perusahaan atau enggak? Sejauh ini sih aku lihat sih aman-aman aja. Kalaupun mereka misalnya mau minta akses nih, ada data yang mau dihapus atau gimana, mereka bisa kasih tahu dulu. Karena mereka nggak bisa akses. Iya. Jadi Kak, biasanya konfirmasi dulu, ini gimana Kak, ini gimana. Terus kalau nggak ngubungin Dila kan buat Hmm. bisa akses. Jadi menurut aku sih cukup safety sih. Oke, oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan mengenai seberapa mudah digunakannya. Nah, Hmm. untuk pertama ini tentang kemudahan data membaca data. Apakah informasi pada dashboard tuh mudah dipahami tanpa perlu analisis tambahan atau harus dilihat lebih lanjut atau gimana? Kalau aku sih untuk saat ini tuh Dila mudah. Aku sih mudah aja ngertinya. Cuman kemarin itu aku udah ngerasain itu ketika kita search produk kali ya. Bikin lebih sederhana atau gimana ya. Tapi kalau lagi santai sih cukup cepat sih aku mencari. Ada beberapa yang kita kadang-kadang kan waktu lagi perlu cepat tuh.
yang ini kayaknya kenapa harus kayak gini ya? Mungkin ada jalan pintas, tapi so far kalau cuman santai sih bisa. Waktu di fitur search-nya sih, karena itu kan harus turun ke bawah lagi gitu. Oke, berarti aku masukin di fitur search itu masih perlu lebih disederhanakan ya. Mungkin lebih disederhanakan dengan kita, atau bisa, tapi memang nggak bisa ya kita bahas kemarin yang by gambar itu susah ya. Oh, itu harus pakai apa ya? Machine learning dan itu data. Nah, sebenarnya kalau produknya homogen itu gampang. Tapi kan Mm-mm. kita rotan ya, Bu, dan itu Ya, motifnya beda-beda. Nah, itu challenge-nya. makanya aku juga udah mikir ini udah kita bahas lama sih, aku bilang pasti memang masih panjang prosesnya kalau yang itu, tapi karena kan kami pakai nama ya, nah secara aku kan nggak hafal ya namanya kan Ya, banyak pila banyak banget. Nah kadang tasnya aku tahu gambarnya tapi namanya aku nggak ingat. Nah itu yang aku sebentar dulu ya, ini aku ingat-ingat dulu. Nah itu lebih ke search yang kayak gitu-gitu tuh, ya, sampai ingat-ingat. jadinya tuh untuk opsi apa ya? Alternatifnya aku tuh masukin semua ke Google Shopping. Jadi Mm-mm. semua foto-foto produk ibu tuh terindeks Google. Jadi Oh, semisal ibu mau cari udah lihat di Google. Karena kalau oh, misalkan itu kita yang ngadain sendiri, pertama dari budget ya. Terus mm-mm, dua, terus kita juga belum segede Shopee ataupun Tokopedia. mm-mm. Kita bisa tuh manfaatin fitur Google Lens. Oh, oke. Itu dia akan terindeks. Tapi memang harus sering diupdate. Karena kan Google tuh harus sering di trigger lah. Kayak harus diingetin gitu biar inget gitu. Oke, oke, oke. Ya, oh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai kemudahan pembacaan laporan. Apakah laporan penjualan disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan langsung digunakan untuk mengambil keputusan atau masih harus diolah dulu nih buat dijadikan dia untuk jadikan sebagai pengambilan keputusan? Enggak sih, so far so good aja, nggak ngaruh sih kalau ini laporan penjualan tuh, karena kan kita langsung, maksudnya itu karena dia cepat, jadi oh oke kita lihat aja. Tapi kalau untuk kayak laporan penjualan itu, aku lebih ngeliatin aksesnya, siapa yang akses, siapa yang input gitu loh Dila. Hmm, Jadi di situ kan kelihatan, nah kayak oke, ini berarti kerja nih kayak gitu. Tapi aku lihat angkanya, tapi aku langsung oh ya, ini pemasukan hari ini. Terus aku lihat, oke, ini lagi input. Jadi sebenarnya semuanya saling berhubungan sih. oke, untuk kemudahan yang selanjutnya tentang kemudahan evaluasi event. Apakah laporan event itu mudah dibandingkan antara satu event dengan event lainnya? Kayaknya Ipan perlu kita lebih sederhanakan lagi nanti. Karena Oke, itu sering-sering hilang datanya. Itu nggak ngerti sih aku. Mungkin karena belum familiar aja kali. hmm, Itu perlu dia. mungkin kita lebih sederhanakan gimana supaya lebih mudah. Karena kan dia pakai fitur search lagi, masukin search kayak gitu. Tapi kayaknya itu akan bisa lebih mudah kalau lebih sering event diadakan kali ya. Jadi kita tahu errornya di mana kadang. Hmm, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kemudahan membaca stok? Apakah informasi stok pada pos ini bisa mudah dipahami dan cukup jelas untuk mendukung keputusan produksi? Hmm, jujur, aku nggak terlalu menggunakan stok di sini, tapi lebih ke ketika ini ketik produk. Ini kan ada dashboard yang bisa ngeliat stok, Hmm, tapi aku lebih nyari kayak ketik produk apa. Nah, itu lebih ke situ. Sebenarnya lebih mudah yang kamu di dashboard sih. oke. Cuman karena mungkin aku cuman lebih ke kebiasaan kayaknya Dila, belum terbiasa mengecek yang di sini yang stoknya. Tapi ini bagus kok, udah bagus banget. Oke, berarti untuk kemudahan laporan. Nah, apakah proses menambah, mengedit, atau menghapus data staff dan user tuh mudah dilakukan atau perlu dievaluasi? Mudah, mudah banget. Jadi itu nggak terlalu jadi masalah buat aku. Oke. Selanjutnya untuk tampilan KPI yang tentang sales itu mudah dipahami untuk menilai performa staff tadi udah ya. Ya itu udah aman. Oke.
apakah pembagian akses berdasarkan role tuh mudah dipahami atau dan tidak membingungkan? Iya itu kalau itu sih menurut aku aman sih. Justru aku yang nggak tahu kalau mereka nggak kelihatan nanti kan. Kalau yang buat mereka kayaknya mereka aman-aman aja. Karena mereka ngerjain sesuai job desk-nya. Berbeda. Hmm, Oke, selanjutnya tentang keinginan untuk behavioral intent to use. Nah, menggunakan fokusnya penggunaan rutinnya, apakah Ibu akan terus menggunakan dashboard secara rutin untuk memantau kondisi bisnis dan alasannya kenapa? Iya pastilah karena kan dari situ kita lihat indikatornya tuh, indikator penjualannya. Secara umum aja dulu kalau kita dashboard itu penting karena kalau aku nggak sempat punya waktu nih buat ngeliatin detail, aku cuma tinggal lihat secara umum, oh oke ini performanya oke. Nanti ketika aku lagi punya waktu luang lebih banyak, nah itu aku bisa langsung ngedetailin siapa aja yang penjualannya terbaik kayak gitu. Jadi akan terus digunain. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu akan rutin menggunakan sales report sebagai dasar keputusan marketing? Semacam kayak, oh ternyata di online tuh banyak banget nih yang beli, kalau di Hmm. offline tuh kurang, di event tuh kurang. Itu tuh akan digunakan nggak laporannya tuh untuk menjadi dasar keputusan promosi atau tindakan lainnya? Ya, itu kan jadi salah satu indikator penilaian untuk promosi sih. Bukan indikator Hmm, utama, tapi salah satu karena nggak bisa dibilang utama karena banyak juga indikator lainnya kan. Situasi di sekitar juga, situasi ekonomi juga yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. hmm. Nah itu yang pasti itu salah satu indikator yang kita pakai untuk melakukan promosi penjualan. Apa yang harus dilakukan langkah selanjutnya? Selanjutnya, apakah eh, Ibu bersedia untuk menggunakan data konsumen tingkatan. Nah, apakah Ibu bersedia untuk menggunakan data tingkatan konsumen sebagai dasar strategi loyalitas Itu gimana Dila? Tingkatan eh, maksudnya yang semacam ini referensi diskon, referensi treatment itu Ibu akan menggunakan, gitu, bersedia menggunakan atau tidak? itu bisa digunakan tapi tidak setiap waktu. Karena kadang-kadang kan ada diskon di luar yang karena itu kan referensi aja konsepnya. Hmm, Itu ada event tertentu yang kita akhirnya untuk semua customer kita kasih diskon. Jadi tidak hanya sih yang loyalitas saja yang dapat customer loyal. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita lihat tadi situasi di sekitar nggak bisa langsung hmm. pukul rata. Jadi kita harus tetap mempertimbangkan hal-hal tidak terduga di sekeliling kita. Dan selanjutnya, apakah Ibu akan menggunakan data event sebagai dasar menentukan event atau channel penjualan berikutnya? Kalau pakai event tuh kayaknya nggak bisa dibilang penentu sih, itu cuma salah satu indikator aja. Jadi paling nggak kita tahu event mana yang rame sih. Dan posisi juga menentukan posisi Hmm, lokasi event. Lokasi event dan juga posisi booth itu juga menentukan penjualan. Kalau kita eventnya bagus, lokasinya bagus, boothnya nggak kelihatan, tetap juga ternyata ngaruh. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu akan menggunakan data inventory dan penjualan varian sebagai dasar keputusan produksi secara rutin di melihat data stok gitu? Ya pasti sih itu karena kalau stok udah menipis tuh bahkan kan stoknya kadang tuh belum sampai 24 jam datang udah habis tuh. Nah, itu kita harus segera mikir produksi. Tapi sekarang produksi kita tuh lebih terarah sih, nggak lagi kayak sebelumnya asal produksi nggak ngeliatin Hmm, jumlah yang ready gitu. Karena kan kita dulu stok of name-nya per 6 bulan. Kalau hmm, sekarang kan kita bisa satu hari pun kita bisa lihat nih stoknya ada berapa gitu. secara cepat. Oke. Dan selanjutnya, apakah Ibu akan menggunakan KPI sebagai dasar evaluasi dan target staff?
kan ada tampilannya tuh. Nah, itu tuh akan digunakan nggak sebagai dasar evaluasi dan target staff. Mana tuh di Yang mengenai staff, kayak misalkan staff A dapat achieve targetnya sekian. Tampilan ini loh. aku belum lihat yang mana ya? Eh, Kalau yang sales itu kan penjualan tuh, misalkan Oh ya, salesnya ada penjualan. hmm, Yang di dashboard kah? ya dashboard tentang pen- eh, misalkan staff A sekian targetnya Oh achieve iya, aku indikatornya itu yang ini ya. ya. Ya baca nggak Ya, sih? tidak sih tapi iya yang itu. Iya, yang top performance itu kan, Hmm, performance. Ya aku setiap bulan tuh kayak ngeliatin di akhir bulan kayak gitu dia. Oh, oke, dia ini bagus sih. Dan mereka juga katanya kan bisa ngelihat. Aku ya. nggak pernah bisa ngelihat siapa yang paling rajin buat ini. Aku nggak tahu angkanya kelihatan apa enggak di mereka, aku nggak tahu. Yang pasti mereka, Masing-masing terlihat sih Bu, tapi punya dirinya sendiri. nah mereka kan kadang bisa saling ngeliatin kayak gitu. Aku jualannya segini. Nah itu sih aku lihat mereka bisa saling ngobrol gitu. Kalau pas aku lagi duduk santai, mereka lagi sibuk apa gitu. Itu penting banget. Jadi aku juga bisa manasin mereka Dila. Nah, Mumu sudah segini nih, Angel udah segini. Oke. Nah, yang satunya, ya saya jualan juga. Walaupun kan bonusnya rata ya, ya. Tapi kayak gitu tuh bagus, kompetisinya sehat. nggak yang main ini ya, nggak. Nggak main belakang, nggak yang bisa nyembunyiin data sendiri Ya. gitu. Nah, apakah pembagian hak akses selanjutnya, apakah pembagian hak akses tuh bisa membuat ibu tuh lebih percaya untuk menggunakan pos sebagai pusat data perusahaan? Jika tadi awalnya, kalau misalkan dulu kan yang e-pos tuh yang akses kan memang yang depan, tapi kan tuh bisa diakses bareng-bareng kan. Jadi Mm-mm. adalah itu pemalsuan, manipulasi data. Kalau yang Hmm. sekarang, apakah dengan pembagian hak akses berdasarkan divisi itu bisa bikin ibu lebih percaya untuk menggunakan pos sebagai pusat data perusahaan? Iya sih, karena kan ini datanya sentral nih. Satu, kalaupun mau ngedit harga, itu memang yang bisa ditanya kan yang dikasih job desk buat nginput dan masukin harga kan. Hmm. Kalau lebih lebih terpantau aja, jadi nggak bisa kalau mereka ngedit ngapus tuh pasti tahu lah, kelihatan juga Hmm. dari riwayat ngapain gitu Yang kan. Ada tuh riwayatnya, ketahuan banget. yang diubah apa, yang sampai ke tipe pun kelihatan ya. Iya, kelihatan. Nah, itu nggak bisa dimanipulasi. Nah, itu bagus. Jadi kita bisa, kalau something happen, kita Hmm. tinggal screenshot ngasih tahu, ini kamu ngapain gitu. Oke. Nah, eh, ini aku menanyakan tentang secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan, apakah Ibu berniat untuk menjadikan pos ini tuh sebagai sistem utama untuk mendukung keputusan bisnis perusahaan dan mengapa? Iya, aku tuh pengen ini jadi lebih bagus lagi. Nanti mungkin di beberapa fitur yang kayak tadi tuh bisa hilang datanya tuh kita benerin. Terus juga nanti untuk kayak error-error, aku juga belum tahu tuh Dila, kamu yang lebih tahu kapasitas ininya kan, mungkin kapasitas cloud-nya atau apa tuh yang bisa bikin dia error kayak kemarin tuh, jangan sampai kayak gitu kan, itu kan Oh, penting banget. iya, ya. Kalau kemarin tuh ini Bu lebih ke memang servernya. Nah Jadi itu apa ya, kayak ibarat kayak misalkan kita punya kuota nih. Nah, hmm, si yang punya kita kuotanya yang konsep kalah. Iya, jadi kita kayak konsep ya udah gimana lagi. Tapi ya untuk itu data kayaknya itu aman. kita perlu pikirin tuh Ya, alternatif nanti yang dia safety, karena ini udah bagus sistemnya. Jadi kalau nanti ini cita-cita ya, kita bisa lebih besar lagi, go global, bisa dikenal lagi, itu bagus banget kalau kita pakai server yang dia aman gitu kan. Memang sih pasti dia akan mahal ya, hmm, tapi itu coming soon gitu Dila. iya untuk Cita-cita, cita-cita. ya nggak apa-apa. Untuk saat ini kita masih cukup lah untuk yang ini. Terus juga Ya. aku tuh ditanyain kenapa ibu Mm-mm. nggak memilih fitur yang bisa langsung check out di web. Terus aku bilang kalau misalkan sampai kapanpun apa ya yang aku ciptakan tuh nggak akan sampai menghilangkan pekerjaan orang.
Saya kan kalau misalkan web itu membantunya tuh untuk orang-orang yang memang sumber daya manusianya tuh kurang, terbatas gitu. Kalau ini kan di sana ada tuh, dan aku juga nggak mau kalau misalkan apa yang aku bikin tuh malah jadinya bikin orang tuh kehilangan pekerjaan di terus kata-kata oh gitu ya, iya. Iya bagus sih. Jadi lagian mereka jadi ada punya kerjaan buat tadi itulah bagus. Intinya itu udah bagus Dila. Itu buat yang nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan, buat yang malas jadi kerja gitu loh. Bisa Ya, kelihatan ya. benar-benar kerja. Jadi nggak apa-apa dibikin gitu aja dulu. Sampai nanti mungkin one day kita nggak tahu teknologi ada terobosan apa lagi, kita ikutin perkembangan zaman tapi tanpa menghilangkan manusia yang bekerja di Ya. situ. Oke, selanjutnya mengenai ini validasi role based access ya untuk semuanya. Apakah menu yang muncul di akun pos ibu tuh udah sesuai dengan yang ibu mau atau gimana? Saat ini sih sudah cukup karena kan aku orangnya dadakan juga. Kadang-kadang aku punya ide, tapi kalau sekarang sih belum ada yang tiba-tiba muncul karena sudah mencakup semuanya sih di dalam situ yang seperti yang aku inginkan gitu. Tapi ini aku kepikiran Dila, karena ngomong gini, gimana kalau kita bikin nanti yang khusus ekspor gitu, yang kategorinya jadi barang-barang yang bisa diekspor. Tapi itu mungkin next kali ya. Ya, mungkin next ya. Soalnya aku ngehnya juga waktu pas yang kan kalau Olive tuh lebih membuat website untuk ekspor ya. Mm-mm. Berarti nanti next time kita bisa tuh. Karena untuk ekspor tuh ternyata ada MSDS kah? Kayak perizinan dia tuh bisa diekspor atau enggak gitu. Iya, aku sih kalau untuk yang kayak gitu perizinan aku nggak tahu. Lebih kepada aku bikin barang ini udah diekspor, tapi itu kayaknya bisa masukin di foto. Karena aku kan belum ada posting sama sekali tuh Dila. Hmm. Yang aku ekspor kemarin, kenapa? Karena kan motonya juga masih asal menurut aku, belum proper gitu loh. Nantilah kita pikirin itu supaya kita bisa pamer. Ini udah Iya, ekspor loh, tapi maksud aku kalau aku udah pasang itu, aku memang benar-benar siapin SDM-nya di sini nih. Mereka udah siap juga buat terima ekspor. Ekspor sekarang kan masih kayak retail aja satuan. iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah menu yang apakah ada menu yang menurut ibu tuh seharusnya dapat ibu akses agar pekerjaannya tuh lebih mudah atau overall udah cukup? Itu yang aku bahas waktu itu laporan. Kalau bisa Kayak nanti aku bisa masukin gaji segala macam pengeluaran harian aku di situ. Cuman pertanyaan aku itu aman nggak sih Dila? apanya? Kalau aku misalnya untuk laporan keuangan aku di situ kan sekarang aku laporan keuangannya kan cuma di kayak aplikasi yang offline ya, Ya, nggak ada hubung sama internet dan segalanya tuh. hmm, Nah, itu sih aku perlu make sure aman nggak sih? sejauh ini aman aja sih Bu. Saya udah aku masukin security yang kayak gitu kan, sampai judul aja udah nggak bisa akses. Karena kan kadang suka ada ya tuh yang orang random ngeganti kayak gitu, itu udah protektif. Terus juga kita kan nggak ada payment gateway. Nah, alhamdulillah itu nggak ada. Karena kalau ada payment gateway kayaknya aku nggak bisa deh. Bukan nggak bisa, lebih ke agak ragu karena takut diakses. Iya, takutnya Iya. ada hacker yang jahat gitu. Mm. Nah, untungnya tuh kan kita kayak masih ada semi manual gitu kan, harus lewat ke orang dulu ke admin. Jadi, kalaupun ada kesalahan ya itu human error. Mm-mm. Makanya aku mau nanya nih, kalau misalnya kita nanti punya nih sistem laporan keuangan di situ, jadi penggajian aku dari situ, jadi aku nih bisa ngisi itu tuh sambil tidur pun aku bisa, terus nanti dimanapun aku bisa gitu, pakai laptop, pakai tab atau apapun, selama dia tuh ada terhubung sama internet, tapi keamanannya bisa terjamin nggak, bahwa nggak ada orang yang akan akses data keuangan aku, kan itu kan krusial banget ya. Nah, aku tuh waktu itu kenapa belum masukin tuh karena itu kan akuntansi. Nah, aku antisipasi takut dapat pembimbing yang dia tuh base-nya akuntansi. Jadi kalau Oh, misalkan aku masukin tentang akuntansi tuh jatuhnya kayak bunuh diri gitu loh, Bu. iya paham. Karena beliau yang lebih paham. Jadi kayaknya untuk akuntansi di hold dulu deh gitu. Itu nanti next time deh gitu, dan setelah berdiskusi dengan pembimbing karena aku jaga-jaga ya takut diujinya sama beliau, Mm-mm. itu aku hold dulu karena takut. Soalnya beliau pro banget akuntansi gitu kan, sarjana akuntansi, terus kayak ngelihat laporan keuangan aku nanti kacau kan.
Liona ya gitu. Takut nanti jadi nggak lulus ya kayak di hold dulu. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini buat next. Jadi lebih kepada kalau aku tuh kan mungkin pengetahuan keuangan aku juga sama kayak kamu tuh nggak bagus-bagus amat. Aku cuma yang sederhana aja, pasti kayak penggajian. Itu nanti aku tahu tuh pos penggajian itu masuknya di modal awal, modal tetap atau apa. Aku kadang masih ketukar-tukar itu Dila. Nah, maksud aku tuh nanti kamu bikin bahasanya kayak gaji itu kamu yang atur tuh posnya tuh yang mana Oh, tuh. siap 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 Karena siap. aku tuh nggak ngerti itu tuh modal awal, HPP atau apa. Aku cuman perlu judulnya aja. Jadi aku tinggal masukin gaji, uang makan, uang minum. Nah, itu pos yang itu di mana itu kamu yang ngatur. Siap. Kayak gitu loh. Oke, siap. Untuk Tapi bukan pertanyaan sekarang. tapi kayaknya untuk sekarang belum bisa ya, Ya, tapi nanti next enggak. time di Iya, next. rumah selanjutnya. Oke, Mm-mm. untuk selanjutnya, apakah ada menu yang menurut Ibu tuh kayaknya nggak perlu ada deh? Ada nggak? Enggak sih, menurut aku tuh semua penting sih. Karena itu udah simple banget menurut aku ya. Nggak ribet sih menurut aku. Tinggal aku aja yang ngebiasain menggunakan semuanya. Ini kan aku belum maksimalin semuanya. Karena aku masih kayak fokusnya di hari ini apa. Nanti hari besoknya apa. Kayak gitu. Tapi semuanya itu so far berguna semua untuk saat ini. Oke, berarti untuk semua fitur yang ada di sana tuh udah dibuat berdasarkan kebutuhan real di lapangan ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya, apakah pembatasan akses antar role tuh bisa membantu Ibu untuk menjaga keamanan data perusahaan? Iya, pastilah. Karena kalau kita nggak bikin pembatasan akses tuh, ya begitulah. Ada aja orang yang niatnya nggak bagus kadang. Meminimalisir niat orang yang nggak bagus. Oke, selanjutnya, apakah pembatasan akses ini tuh bisa membantu pekerjaan menjadi lebih jelas dan terarah? Jadi mereka juga nggak bingung mau ngerjain apa, karena kan udah jelas job desk-nya apa. Nah, selesainya ke job desk mereka baru bantuin yang lain. Apakah pembagian menu berdasarkan role tuh membuat pos lebih mudah dipahami atau malah jadi bingung? Kalau Karena kan, aku sih nggak bisa jawab ya Dila, ya, karena aku ngelihatnya mereka bisa bisa mengerjakan. Nah, bagusnya kamu tanya mereka. berarti ini tetap oke. Mm-mm. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keterbatasan akses pernah membuat pekerjaan Ibu tuh jauh lebih sulit atau tidak? Enggak ya, soalnya Ibu bisa akses semuanya. Iya, nggak ada sulit sih selama listrik hidup aman, selama server aman aman, bisa buka gitu, nggak ada masalah Dila. Pertanyaan dua terakhir, enggak deng, dua terakhir di yang di sini. Apakah hak akses yang diberikan saat ini tuh membuat Ibu nyaman untuk terus menggunakan pos? Iya, sejauh ini sih nyaman Dila. Mana mudah lagi kan aku gunainnya. Dan menurut aku cepat juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu setuju kalau pos digunakan secara konsisten oleh seluruh staf sesuai hak akses masing-masing dan kenapa? Ya, setuju sih supaya maksudnya mempermudah kerjaan mereka juga. Karena kan di situ udah kita bagi job desk-nya masing-masing. Jadi kalau mereka bisa maksimalin tuh fitur-fiturnya sesuai job desk, kerjaan mereka juga akan lebih mudah dan itu juga bisa dipantau secara online. Apa aja yang sudah mereka lakuin. Jadi enggak yang kayak eh, bisa sembunyi-sembunyiin kerjaan gitu. Ini mumpung aku ingat Dila, itu mungkin nanti kita perlu pikirkan, kan gambar itu nggak selalu ada muncul Dila. Kalau Mm-mm, lagi jaringan jelek, gambar tuh nggak muncul. Sedangkan gambar itu penting banget tuh ketika kita mau check out barang si mm-mm, sales. Ini yang mana ya gambarnya, motifnya. Nah itu kadang di pilihan produk, varian produk bisa nggak muncul. mm-mm.
Nah, itu mungkin nanti dipikirin selain karena jaringan yang jelek, apakah bisa diatasi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya udah menjadi salah satu fitur lanjutannya. Aku tuh udah Mm-mm. menemukan gitu kayak udah mencari-cari gitu eksplorasinya tuh. Kita kayak akan menggunakan kalau misalkan jaringannya jelek berarti otomatis kita local host. Mm-mm. Dan nanti akan otomatis ke save ketika jaringannya udah bagus. Nah, itu Mm-mm. tapi masih dalam proses pengembangan. Mm-mm. Tapi udah ada rencana untuk membuat fitur itu ada sih, namanya tuh lokal apa gitu. Oh, berarti kamu udah ngerasain juga ya? Karena kan Udah kemarin kemarin kan apalagi kaget banget. ya hektik gitu. Astaga, ini gambarnya yang mana ya? Bingung gitu. Iya, Beda gitu, terus jaringan bagus. bingungnya tuh karena nggak kedetek sama sekali ke log activity kan. Terus aku nggak bisa akses ya Bu. Jadi kayak, aduh ini apa yang harus aku lihat gitu. Aku nggak bisa akses dan di log activity tuh sama sekali nggak ada sampai aku buyar nge-scroll sampai endingnya aku bikin filter kan kayak oh bisa filter berdasarkan ini. Nah, itu Iya itu. gara-gara tuh. Iya, jadi itu kendala sih. Tapi ini ya, kita bisa cari tadi kayak Hmm. kata kamu. Semoga Iya, jadinya berdasarkan ini. bisa segera kita realisasiin. Nah, kalau bisa Jerman. Oke, 8 pertanyaan terakhir. Dan apa ya? Pertanyaan penutup dari seluruh fitur pos yang ada yang digunakan, yang Ibu gunakan fitur apa yang paling membantu? Fitur paling membantu itu adalah fitur harga. Karena aku paling sering lupa harga ya, Dila. Ya, Jadi aku bisa cek langsung harga real berapa, harga HPP berapa, harga jual berapa. Nah, itu sangat penting sekali. Terus kalau aku lagi mau orang nanya aku punya produk apa, aku tinggal suruh aja nih, lihat aja di indahapang.com. Kalau mau lihat harga, tinggal search aja tuh di situ ada range harganya. Nah, itu selalu aku gunakan dengan sangat baik. padahal sebelumnya nggak mau munculin harga ya, Bu. Iya, nggak mau kan, tapi ternyata itu berguna karena aku repot banget. Mahasiswa tuh setiap minggu nanya, Dila, wawancara. Baiklah, aku bilang, memang ini sangat berguna dan bermanfaat. Kalian cari aja tuh di web, aku bilang. Nanya apa tuh, Bu? Banyak mereka tuh kayak tugas akhir gitu, tugas akhir sekolah aku juga, tugas akhir mereka kayak diulang-ulang sih pertanyaannya, Dila. Kapan Hmm. Indang Apang berdiri? Terus harga jual dari paling murah sampai paling mahal. Template Oh, sih. Kan itu itu tinggal kayaknya tes aja. Iya kan? itu bisa jadi oh, aku pikir tuh mereka menanyakan hal yang sama kayak aku juga gitu loh, Bu. Oh enggak, itu bisa nyari loh di internet. Tapi mereka semalas itu kan. Oh Nah, ya, jadi mereka tuh ke sini cuman buat ngobrol aja sama foto kayaknya. oke. Foto sih Bu yang paling penting. Hmm. Untuk apa? Untuk melihat informasi umum. Fitur apa yang paling mudah digunakan? Kan kalau yang itu kan paling membantu tuh, yang ini paling banget mudah digunakan. Paling mudah digunain. Tapi ya Dila, aku mikir dulu. Fitur paling mudah digunain. Fitur apa ya? Ya, misalkan input produk atau hapus. Penjualan sih. Yang paling Langsung. penting buat aku tuh fitur penjualan. Itu yang fitur online penjualan itu ya? Ya, itu sangat mudah buat aku menggunakan dan membacanya. Yang untuk fitur penjualan itu kan ada yang online tuh. Jauh ini Ibu pernah nggak menerima orderan itu Ibu yang Bukan, bukan. bukan Ibu. Jadi aku nggak Oh, nemu ya. oh, pernah, pernah. Aku pernah kok. Kalau aku lagi jualan tuh aku iseng aku yang check out. Nah, maksud aku tuh bukan itu yang paling mudah. Kalau itu aku perlu kayak berpikir beberapa kali ini yang mana yang diklik ya. Nah, yang paling mudah itu fitur dashboard. Karena Nah, aku cuma ngelihat aja Dila. iya sih Ibu kan tinggal lihat aja. Ya, Oke. Nah, kalau yang tadi kan yang paling mudah tuh. Nah, kalau yang masih susah itu kan semuanya deh atau gimana? buat aku tuh kalau aku disuruh check out aku masih bingung Dila. Oh ini yang diklik yang mana ya? Tapi bisa Hmm. aku kerjain, tapi aku perlu waktu. Nggak secepat mereka. Check out sama edit harga sih kadang aku kan lupa ya yang mana yang dipakai. Sama kalau bikin event kan itu aku biasanya bikin event kan.
Nah, jadi kalau aku lagi nggak mudeng pakai HP, aku pasti buka laptop. Aku liatin dulu. Oh ini yang diklik, oh ini yang diklik kayak gitu. Ya berarti masih kesulitan di fitur pos yang check outnya tuh masih belum selihai yang lain sama fitur event ya. Masih perlu Ya pemahaman. perlu belajar lagi, perlu pemahaman. Karena itu mungkin aku nggak familiar aja sih. Tapi mungkin kalau bisa lebih disederhanakan nanti, karena aku kan pakai handphone. Kalau pakai Hmm, handphone tuh kadang terlalu kecil itu Dila. Jadi kalau aku oke. pakai Berarti laptop, tampilan ya. baru aku kelihatan. Oh ini yang diklik. Cuman memang karena kita mobile pakai handphone, ya mungkin nanti tampilannya dibikin lebih simpel untuk handphone kali ya. Hmm, oke. Tampilan musik kotak di HP. Selanjutnya mengenai kendala. Nah, apa kendala terbesar dalam penggunaan pos saat ini? Nggak ada sih. Kendala paling kayak biasa aku bilang ke kamu aja. Tiba-tiba nggak bisa add barang. Tapi kan bukan aku Hmm, yang nggak bisa, yang ya, lain. Kalau mau aku kan bisa aja. server error. Itu biasanya error sih, error di sistem aja. Karena sejauh ini kalau aku yang ngerjain tuh bisa gitu. Oke. Soalnya Bu kan karena kita mungkin salah satunya karena hosting ya, share hosting, jadi semisal ada update nih dari Google, Mm-mm. kita itu codingnya harus menyesuaikan lagi. Oh, Google sering berupdate berkala, jadi codingnya tuh, jadi nggak, misalkan udah beres nih, udah aku tinggalin nggak bisa ternyata. oh Jadi kayak gitu. kalau misalkan dari Google-nya itu tiba-tiba update, nah itu aku harus coding ulang, nggak coding ulang sih, cuma harus revisi codingnya gitu, biar bisa Hmm, mengikuti si Google, biar nanti tuh muncul di Ibu. Jadi ya itu akan selalu ada sih kalau untuk bug kayak gitu, akan ini namanya maintenance lah. iya, 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 iya. Oke, Nah, oke, paham, paham. Berarti memang kamu di situ tugasnya buat hmm, kan, pastikan bahwa itu update-nya aman gitu. iya. Selanjutnya, eh, apakah Ibu merasa pos ini tuh layak digunakan? Sebentar. Apakah Ibu merasa pos ini tuh layak digunakan secara rutin di PT Indang Lapang Sinergi atau kayaknya enggak deh ya? Iya. Ini bukan layak lagi sih, wajib sih menurut aku Dila. Karena kalau nggak diwajibin, pasti keteteran lagi kayak sebelumnya. Ini sudah sangat membantu, lebih cepat kerjaan. Pokoknya ini wajib, bukan layak ya. Eh, Selanjutnya, apakah Ibu lebih percaya menggunakan data pos dibandingkan catatan manual atau ingatan pribadi? Kalau dulu kan masih harus nyatet, atau sekarang masih nyatet kah? Masih, karena tetap harus ada. Iya sih. Karena kita tuh, apa ya namanya, perlu perlindungan berlapis. Aku Ya. belajar juga dari teman-teman aku ternyata Dila. Tadinya kan mau ngilangin tuh yang ini. Hmm. Tak, karena tetap gimana pun itu eh Terus ada untuk bukti fisik ya? yes, untuk briefing harian itu penting banget karena itu langsung mereka dan mereka tahu kan itu tangan mereka. Hmm. Kalau kayak yang online kan aku gampang aja tuh ngelihat. Nah, Hmm. kalau yang itu kan teman-temannya bisa ngeliatin juga. Intinya tuh semua harus ada bukti-bukti pendukung untuk pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Oke, berarti lebih ke ini sih, kemudahan untuk melihat data secara keseluruhan secara cepat, kayak misalkan stock of name kayak gitu. Oke. Ya, Selanjutnya, kalau cuman bisa, kalau misalnya Ibu cuma bisa milih satu perbaikan, apa yang paling penting untuk diperbaiki biar pos, biar Ibu tuh semakin mau menggunakan pos. Jadi kan ada kekurangan-kekurangannya tuh. Nah, kalau bisa milih satu aja, itu yang apa yang harus benar-benar diperbaiki. fitur set produk sih. Gimana Oke. caranya lebih simpel. Oke. Itu tapi bukan di ini ya sebagai customer ya. Kalau customer kayaknya mudah sih. Lebih ke kayak aku sih sebagai pengguna. Maksudnya manajemennya. Itu gimana caranya? Karena kan dia agak harus scroll dulu nih kalau Hmm. pakai HP. Mungkin dia dibikin lebih mudah kalau yang pakai handphone itu loh, Dila.
Gila, kamu cekat di situ. Halo? Cuma mati. Oh, Halo, pantesan kamu mati langsung sekuntum. Ya, bilang. dari Ini lagi. ini kamu Jadi kayak pertanyaan, kabel. Kayak siluet hmm? itu foto. Kamu kayak siluet foto. Gimana? Saya ini apa? Iya ya, saya ini mati listrik. Mati. Nah, tadi itu perbaikan ini ya, fitur search product. Oh, untuk yang di handphone ya. Kalau yang di laptop tuh Mm, kayaknya udah aman sih. Karena itu kan gede ya, enak. Oke. Kalau di handphone itu Mm. kayak lama gitu nyarinya. Untuk di search produk untuk pengguna di HP. Oke, perlu dibeli. Bukan pengguna itu manajemennya, kamu ngerti kan maksud aku, bukannya untuk Iya, customer ya. paham. Iya ya. Misalnya pengguna, iya pengguna kita kan kebetulan cuma kita aja. Iya. Ya, teman. Nah, untuk evaluasi umum sih, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait penggunaan pos, hak akses, data transaksi, customer stok ataupun event dan dashboard? Enggak, Nggak ada itu ya? aja dulu. Paling aku maksimalkan aja karena aku ngerasa belum maksimal sih menggunakan itu semua. Nanti mau aku maksimalkan lagi karena begitu banyak iklan kegiatan ini, tapi so far so good. Setidaknya menurut aku nih, pengalaman aku menggunakan iPost, menggunakan web ini selama 6 bulan ini itu bagus banget. Tinggal memaksimalkan, mungkin nanti tadinya mungkin nih masih 70% aku Hmm, gunain. Nah, mungkin nanti bisa jadi 80 sampai 100% benar-benar detail di situ, nggak ada miss lagi gitu, Dila. Oke. Nah, itu ya lampu ya. Iya, ini mas. Berarti selama 6 bulan ini masih masih 70% ya? Akunya, kalau anak-anak kan mereka sambil aku pantau ya, karena aku rasa masih belum maksimalnya, harusnya bisa aku explore lagi, kayak aku update foto aja kadang update kadang enggak. Oke oke. Siap. Pertanyaan sudah selesai. Ya, oke. Berarti besok kalau kamu mau nanya, WA Japri aja Ya, mereka dulu. tapi aku akan memastikan nggak mengganggu pekerjaan mereka dulu sih. Jadi kayak se-free-nya aja. Ya, kamu WA aja dulu kapan Pri. Siap-siap. Itu kamu pakai apa sih nanti nanya mereka, pakai Google Meet? Sama, iya Google Meet. Ini kan aku direkam. Oh, berarti nanti pakai laptop aku aja. Gak apa sih mereka pakai handphone juga. Yang penting mah akunya aman kok aku. Bukan, soalnya kan mereka lagi jawab nih, lagi sambil Gue jualan gini, kadang. itu Nah, jalan. gitu kalau pakai Oh, iya handphonenya benar. kan, jadi nggak apa-apa. Karena aku aman kok, masih bisa. Laptopnya kan ada dua. Hmm, siap, siap, siap. Mm-mm. Terima kasih ya untuk Ya, waktunya. ya maaf ya Dila. Tadi tuh aku Gak mau aman. pagi, tapi ternyata nggak bisa. Aman, saya kayak anak sesenggangnya aja lah. Soalnya aku dibandingkan dengan teman-temanku yang lain, aku termasuk yang katanya mudah gitu. Oh iya, kamu cepet juga beres berarti ya? Sudah nggak ada kendala berarti gitu. Aku tuh orang-orang tuh mungkin ngiranya tuh mudah karena aku kan tinggal interview. Tapi Heeh. kan kita nggak tahu aku harus Iya. interview apa sampai harus ngapain dulu biar bisa interview gitu. Nah, agak 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 sedih aja sih pas teman-teman tuh ada yang bilang kamu mah enak cuma tinggal interview doang. Tapi kan untuk bisa menginterview itu aku harus bikin web ini kan harus sampai ngoding jumpalitan gitu. Tapi kata mereka nggak gampang. Udah. Biarin aja lah orang, Dila. Yang penting tuh hasilnya sama Iya. petnya tebal gitu, Dila. Terus tuh kan kayak waktu itu dosen tuh bilang kamu tuh kalau bikin tugas akhir bikin yang sekiranya akan dipakai oleh perusahaan. Ya aku juga sampai berpikir matang-matang kan. Terus aku bilang, ya aku udah bikin kok dan udah dipakai start Januari gitu kan. Hmm. Kata mereka tuh itu akan dipakai terus-terusan atau cuma kamu berdasarkan apa ya? Cuman pas sampai kamu TA doang. Aku bilang harapannya sih bisa dipakai sampai selanjutnya karena aku bikin emang sesuai kebutuhan gitu. Terus Mm-mm. apa bikinnya tuh dari Juli lah.
kayak Hmm. menganalisa kan, sambil menganalisa ya sambil ngoding yang kadang gitu lah. Hmm. Nah, itu tuh ternyata nggak boleh. Emang Kata kenapa? sen penguji itu katanya, oh harus nggak fair sama yang lain. Saya bilang gini, ya kalau misalkan aku riset juga aku nggak masalah kok Pak, gitu. Cuman kan kalau ternyata ini bisa dijadikan TA, kenapa enggak? Gitu. Terus jadinya tuh dosen penguji dan dosen pembimbing aku yang agak cekcok. Oh, Ya agak kan? aneh ya. Iya, dosen pembimbing aku kan IT Iya. backgroundnya. Jadi dia paham banget strugglingnya aku bikin ini tuh gimana. Sampai bahkan Hmm. beliau yang menawarkan untuk mau dibantu nggak gitu, gitu kan sampai segitunya. Hmm. Sedangkan penguji aku tuh sama sekali nggak ngerti tentang Hmm. kayak emang apa sih teknologi biar apa. Terus aku kayak dicicer gitu kan fungsinya apa. Aku bilang gini, kalau Hmm. misalkan kita tidak melibatkan teknologi di era sekarang, berarti harusnya nggak ada project sosial media. Kan mereka pakai Instagram gitu kan. Hmm. Hmm. Instagram juga kan gini-gini. Terus endingnya tuh kalau aku yang debat gitu. Terus Hmm. endingnya aku bilang aku mau penggunaan pemanfaatan data. Jadi makanya tadi fokusnya ke pemanfaatan data gitu. Apakah si datanya tuh bisa kepake nggak buat keputusan produksi? Karena kan aku mention waktu itu kan ibu pernah bilang kalau untuk bikin stok tuh kita harus ada minimal order quantity kan. Hmm. Nah kalau misalkan kita salah aja, itu kan overstock, itu kan uang ya gitu kan. Hmm. Jadi Betul. mendap. Jadi aku pikir oh awalnya tuh kan cuman mau CRM aja tuh untuk keputusan loyalitas. Hmm. Hmm. Tapi aku dipikir-pikir kenapa kalau misalkan bahas tentang marketing, yang pertama kali disebut tuh produk dulu. Di situ aku nyadar oh, ternyata apa ya strategi marketing itu akan berjalan kalau kita udah punya produk. Ya, Jadi betul. iya kan, jadi ya udah produknya dulu dan untuk menentukan keputusan produk yang akan diproduksi itu tuh sama kayak ibu ini menentukan oh ternyata kita mau fokus ke konsumen yang kayak gini. Nah itu Hmm. menentukan. Hmm. Kamu bagusnya sih karena kamu tuh bagusnya kamu bikin apa TA itu berdasarkan pengalaman real. Terus Hmm, kamu jalan logikanya, nggak yang hmm, pakai textbook gitu Dila. Aku juga kan usaha aku ini nggak bisa pakai textbook karena iya, kadang aku punya rencana mau produksi ini. Ternyata pasar nggak suka. Aku langsung belok dong supaya iya, nggak overstock kayak gitu. Makanya eh aku suka sih aku bisa diskusi sama kamu. Jadinya kan kita tuh by logika, iya. bukan by textbook gitu. Terus tuh kan yang namanya data tuh penting karena sampai kapanpun itu akan terpakai. Jadi terus aku disanggah gitu kan. Itu kan masih ada Excel atau apa. Abang. Sebenarnya aku bilang ketika aku dalam proses pembuatan aku juga udah bikin ini kok tentang apa kayak Gform lah ya memanfaatkan yang ada kata-kata. Mm-mm. Masalahnya kata-kata ini produk tuh kompleksitasnya tinggi. Dalam satu produk ada berbagai macam warna. Kalau misalnya segitu oke lah, itu oke. Tapi kalau dari berbagai warna tuh ada berbagai motif lagi, coba bayangin. Terus aku tunjukin kan website ya apa sih? Ini websitenya tampilan audiens. Terus Mm. mereka kayak pusing ya, kasihan adminnya. Nah, Iya. mereka nggak ngeh gitu. Ini loh aku pengen bantuin si admin nih kayak pusing banget. Belum lagi belum udah mah belum diberes di foto udah diambil sama sales. Kita jadi Mm. nggak tahu ini tadi ada berapa sih gitu kan. Mm. Nah, sekarang tuh udah kayak kalau ada barang masuk harus wajib dulu ke admin. Sales gak boleh pegang sebelum terupload itu bukan hak sales gitu jadi bukan nggak kamu jangan pegang gitu loh jadi kan meminimalisir kadang ini punya aku gitu kan ternyata Iya. nggak dibeli kan Iya. menyebalkan itu kayak Iya. jadi kita udah nggak ada kayak gitu lagi aku tuh gitu terus kata oh gitu ya kamu mikir sampai segitunya bang iya terus ditanyain kenapa nggak bisa di Shopee atau Tokopedia abang iya karena kompleksitas produknya tinggi emang gitu terus mereka kata oh oke. Tapi kalau misalkan produknya homogen, itu mah pakai Google ataupun spreadsheet itu bisa serius. Mm. Mhm. Langsung aku bisa bikin dashboardnya kan semingguan lah. Tapi kan enggak, Mm. ini nggak bisa nih mas bener-bener dibenerin dari akar banget gitu. Terus kan kalau yang spreadsheet tampilannya tuh general sama semuanya. Kalau ini kan aku bisa bikin tampilan itu berdasarkan kamu divisi ini ya udah di sini aja. Jadi Mm. kayak Iya aku betul. bisa membatasi kamu tahu kamu cuman fokus di sini aja gitu dibatasi memang harus ada pembatasan sih terus tuh Iya. kan aku di nah
Terus tuh pembimbing aku tuh awalnya bilang, kenapa kamu nggak pakai data konsumen untuk menentukan dia tuh gini? Udah, aku nggak bisa. Karena kan jatuhnya aku mengakses data ibu ya. Meskipun aku sebenarnya bisa banget lah untuk melihat semuanya, tapi kan enggak, abang nggak bisa. Itu udah privasi, pelanggaran, nggak etik aja gitu kan. Terus apa yang mau dilihat gitu kan? Ya aku ini aja lebih ke evaluasi, ternyata evaluasi penggunaannya gitu. Ternyata setelah menggunakan tuh kayak gini. Nah cuman kayaknya aku harus menanyakan dulu ke dosen pembimbing aku. Nah kan yang admin itu ada pergantian staff ya Bu? Atau Teh Lala masih atau udah? Enggak. Lala nih kayaknya dia masih nungguin dia kan disuruh kakaknya aku bilang tuh jadi pegawai bank. Nah nyobain dulu nih katanya 1 minggu tapi dia bagian surveyor atau apa gitu. Jadi Capek ini banget. dia kan nggak pernah sebelumnya tuh dia nggak pernah disuruh kerja dia itu aduh pokoknya dia tuh di bawah keteknya mamahnya terus waktu mamahnya ada. Aku tahu tanteku orang dia keluar sejam aja nggak di galeri ini aja dia nggak kelihatan mukanya 1 jam mamanya nyari. Nah jadi waktu dia bilang dia mau keluar mau coba bank itu kan disuruh kakaknya nggak apa-apa coba aja aku bilang karena dia perlu punya pengalaman hidup yang beda dari yang lain. Jadi kata bilang 1 minggu ini deh aku mau coba dulu Kak karena aku dapat apa nasabah 1. Oke, aku bilang cobain aja mana yang enak menurutmu. Kalau memang bagus, potensinya jangan dilepas. Aku bilang biar kamu tuh bisa berpetualang. Iya, Aku seekor. tuh kasihan soalnya dia tuh nggak pernah ngerasain hidup susah menurutku. Iya sih, tapi memang kadang kita harus apa ya, berada di kondisi yang apa ya, tertitik terendah dulu biar ngerasa, oh, aku harus kayak gini. Ya, dan harus di luar bukan keluarganya karena kalau di keluarga kan dia masih dibantuin masih ditolong gitu nah kalau ini kan enggak gitu nanti dia jadi dia tahu bedanya sama orang dikenal sama nggak dikenal gitu Dila Iya, makanya iya. aku izinin aja nah oh ya aku ingat nih waktu aku ngomong sama kamu sekarang aku kan mau bikin divisi R&D nih jadi nanti tim yang khusus dia mikirin untuk development produk khusus gimana bikin sampel-sampel apa itu nanti bisa kita bikin di web itu jadi aku bisa pantau juga eh, timnya. Oh, Ibu mau nambahin divisi R&D. Heeh. Kalau untuk web kayaknya R&D nggak perlu akses deh. Maksudnya R&D kan Nggak usah. untuk pengembangan. Paling aku akan ngasih akses ini aja sih, data penjualan per stok. Karena kan itu sebagai acuan ya. Ternyata yang banyak beli produk ini yang dibeli itu banyaknya warna ini. Lebih ke analisa gitu aja sih. Tapi nggak Oke. sampai yang, tapi bisa kok Ibu mau nambahin sekarang pun kayaknya bisa-bisa aja deh. Bisa nanti tapi belum sih belum jalan. Saya nanti aku akan paling apa ya? Aku perlu tahu dulu nanti dia job desk-nya apa, biar nanti aku sesuaikan tampilannya. Oke. Gitu sih. Oke, siap. Siap. Lagi kah? Udah nggak ada. Oke, Ya udah. Kalau gitu. siap. Dadah. Terima kasih Ibu. Makasih juga. Bye. Oke.